wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengawas pendidikan LMI Kecamatan Rakit, Ibu Sri Haryati SPDI MPDI. Yang kami hormati Kepala Madrasah Cokro Abinoto Adi Pasir, Bapak Darwoto SPDI. Yang kami sayangi dan yang kami banggakan, seluruh Dewan Guru MI Cokro Abinoto Adi Pasir yang pada hari ini insya Allah hadir semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini dalam rangka penilaian kinerja guru PKG tahun 2025. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pembukaan pelaksanaan penilaian kinerja guru PKG tahun 2025. Yang pertama ada pembukaan, kedua ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Madrasah, yang keempat ada sambutan kepala madrasah, yang kelima sambutan dari pengawas madrasah Kecamatan Rakit, dan yang keenam pelaksanaan monitoring, yang ketujuh refleksi, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara pertama marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab Liridolahi ta'ala bisafa'ati Rasulillah Jemaah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan kita tadi menambah kelancaran acara pada pagi ini. Amin, amin. Acara yang kedua ada membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siswi kelas 6. Untuk kepada siswi kelas 6 kami dipersilakan.
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
Terima kasih anak-anakku yang tercinta dan yang tersayang. Semoga hafalan tadi akan menambah keberkahan acara pada pagi ini. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Madrasah yang akan dipimpin oleh Ibu Kurnidia Stuti SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi
Hadirin mohon duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Sun yang sudah memimpin lagu tersebut. Selanjutnya ada sambutan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cokro Minangkabau Pasir yang akan disampaikan oleh Bapak Darwoto SPDI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pengawas Daerah Kecamatan Rakit Ibu Hajah Sri Karyati SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru MI Cokro Minangkabau Pasir yang notabene nanti akan mengikuti kegiatan pendidikan biasa dulu. Yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di kesempatan di pagi yang sejuk ini kita masih diberi bermacam-macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, yang paling utama adalah nikmat iman. Suatu hal yang sangat membanggakan bagi kita bahwa pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan bahagia dan sehat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita sebagai umatnya di yaumil akhir akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu hormati, bahwasanya kegiatan pendidikan guru sudah selalu dilaksanakan setiap tahun. Karena kita tidak asing lagi dan kita tidak heran lagi dan kita tidak terkejut lagi bahwa ini adalah kegiatan rutin tujuan apa untuk menilai seberapa kesiapan kita guru-guru madrasah dalam menghadapi siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itu adalah hal yang wajar. Oleh karena itu kita tidak boleh heran, tidak boleh terkejut, dan yang paling utama tidak boleh merasa beban dan takut. Namun demikian Bapak Ibu, proses penilaian kinerja guru pada pagi hari ini yang dijadwalkan sekarang pada tanggal 5 November memang jatah kita. Kami sudah menanti dari kemarin kapan jatah teka, sehingga istilahnya sudah pulang lah ketika kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan pada pagi ini ada format yang berbeda, ya. Kalau dulu kegiatannya dikumpulkan dalam satu ruangan di Bendalis, kemudian yang berikutnya ada pengawas Pak Krisno, Pak Taufik, kemudian dibantu oleh guru-guru senior, ada PNS pada waktu itu yang diberi tugas sebagai tim pendidikan. Namun demikian pada pagi ini ada format yang berbeda. Mudah-mudahan tidak menjadi beban Bapak Ibu ya. Kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh gembira, penuh riang, gitu ya. Siap? Tidak ada beban? Coba tersenyum, semuanya tersenyum. Oke. Marilah kegiatan pada pagi hari ini kita laksanakan dengan riang gembira, dengan penuh senang, dan nanti ketika ada sesuatu hal yang barangkali ada kekurangan, maka ketika nanti refleksi akan saya sampaikan. Dan kemudian sangat penting sekali nanti ketika ini kan ada pemantau dari pengawas, kemudian nanti ketika menemukan hal-hal yang kurang lengkap atau kurang baik dari kami ketika proses pemantauan administrasi dulu, mohon bimbingan, mohon petunjuknya, kemudian mohon bagaimana baiknya ketika hal-hal tersebut ditemukan, dan tentu saja tujuannya adalah untuk kebaikan madrasah kami di masa depan. Saking itu saja karena waktunya sudah walaupun ini sebetulnya masih jadwalnya kan jam 9.30, ini masih jam 9, tapi nggak apa-apa, nanti kalau selesai kasih dua deh. Oke, kira-kira itu saja dari kami. Mohon maaf dan sebenarnya bila bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darwoto atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari pengawas RAMI Kecamatan Rakit yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Haryati SPDI MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin sambil duduk karena saya ngomongnya lama.
Kalau begitu Mbak Ruku tadi malam habis konser ya Bu. Monggo. Kurang tidur dari Mbak Ruku mau diceritain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Kepala MI Cokro Aminoto Adi Pasir, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati dan kami banggakan, dan hadirin rahimahullah. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat dipertemukan bersilaturahmi di gedung MI Cokro Aminoto Adi Pasir dalam kegiatan penilaian kinerja guru tahun 2025 tanpa ada alamat salah. Salawat salam mari kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya yang telah mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa penilaian kinerja untuk tahun 2025 memang formatnya berbeda, kegiatannya juga berbeda. Tapi aslinya sudah biasa dilaksanakan tiap tahun, ya. Penilaian kinerja guru maupun kepala madrasah maupun pengawas madrasah itu sudah biasa dilaksanakan setiap tahun. Dan ini prosesnya berjenjang Ibu Bapak. Jadi yang pertama harus dilaksanakan adalah PK guru. PK guru itu dilaksanakan atau dinilai oleh kepala madrasah. Jadi yang berwenang, bertanggung jawab, bertugas melaksanakan penilaian kinerja guru adalah kepala madrasah. Kalau mungkin tahun-tahun dulu dinilai oleh pengawas dan sebagainya, mungkin juga ada rekomendasi dari kepala madrasah. Jadi intinya tugasnya menilai guru adalah kepala madrasah. Tapi apabila kepala madrasah terlalu sibuk atau terlalu banyak kewenangan dinilai, bisa merekomendasikan dengan membuatkan surat tugas kepada guru seniornya. Oke, jadi kenapa kok sekarang PK-nya dilaksanakan di masing-masing madrasah? Karena apa? Karena memang kewajiban kepala madrasah untuk menilai gurunya. Karena yang tahu persis kinerja guru, perilaku guru, tingkah laku guru, kesehariannya adalah kepala madrasah. Kalau kami selaku pengawas tahu panjenengan kan kalau datang ke sini dan kalau masuk kelas panjenengan, jadi tahu seperti apa proses pembelajarannya, tahu seperti apa perilakunya kan pada saat saya datang. Dan saya kan datanya tidak tiap hari karena saya punya binaan 10 MI 2012 RA. Jadi 22 lembaga kami harus putar setiap hari. Karena ekivalen 24 jamnya saya adalah saya harus datang ke madrasah. Dan di madrasah minimal 3 jam. Makanya jangan bosan-bosan kalau saya betah banget di sini. Iya, jadi itu aturannya seperti itu. Bahkan kami kan saya belum 3 jam sudah pulang ya. Waktu jenazah sudah presetan gitu. Jadi mohon maaf Pak tadi Pak. Kalau dekat saya kata kok sulit banget orang balik-balik, itu memang kewajiban kami, tugas kami datang ke madrasah 3 jam minimal. Biar kami melaksanakan tugasnya ekivalen 24 jam. Sama seperti panjenengan kan ekivalen 24 jamnya kan kepala, ekivalen 24 jamnya kan mengerjakan administrasi kepala. Jenengan juga mengajar minimal 24 JP. Sama, kita sama-sama punya kewajiban minimal 24 JP. Nah, oleh karena itu hari ini kita laksanakan di EKI Panjenengan dengan formasi seperti ini, tapi dengan suasana yang menyenangkan, tidak menakutkan. Tadi sudah disampaikan Pak Kepala, semuanya harus bisa tersenyum, dan senyumnya harus senyum simetris. Jangan ada senyum segitiga. Semuanya senang ya. Hari ini perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya dari tadi tegang. Saya amati dari saya masuk ruang ini kayaknya menakutkan. Padahal kalau ornamen-ornamen di sekitar kita menyenangkan sekali loh. Ya, bagaimana Bapak Ibu suasananya hari ini? Masih tegang? Tidak. Masih takut? Tidak. Enggak kan? Pak Darwoto sudah biasa ketemu.
hadir di sini kan sebagai orang tuanya kalian. Jadi Bapak Ibu, kami ditugaskan di sini, datang ke sini, hadir ke sini sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan. Jadi kita saudara, kita satu rumah, satu keluarga. Jadi manakala orang tuanya datang kan anaknya senang, bukannya takut. Ya gitu ya. Ada yang masih takut? Ada yang masih tegak? Ayo semuanya senyum. Hari ini semuanya bahagia? Bahagia? Ya, yakinlah bahwa kita bisa. Ya, makanya dibiasakan kita harus berperilaku positif, ya, berprasangka baik, harus selalu positif thinking. Karena apa? Kalau kita positif thinking, nanti yang terjadi positif. Tapi sebaliknya, apabila kita sudah berpikiran negatif, nanti yang terjadi negatif. Jadi hari ini kita bahagia, insya Allah yang terjadi bahagia. Hari ini kita senang, hasilnya juga senang. Gitu ya, sepakat? Iya, jadi kita harus membiasakan diri sendiri kepada anak-anak juga seperti itu. Biasakan dengan rasa yang bahagia, rasa yang gembira. Jangan sekali-kali masuk kelas dengan suasana cemberut. Nanti akan efek di anak-anak. Oke, termasuk hari ini. Untuk penilaian kinerja Ibu Bapak, seperti surat tugas yang dibuat oleh Pak Kepala bahwa Pak Kepala tidak memungkinkan untuk menilai semuanya. Kok perlu lama sore sebutan. Akhirnya Pak Kepala menugaskan guru seniornya yang ada di sini, Bu Maesaro, untuk ikut membantu tentang penilaian kinerja ini. Saya yakin Bapak Ibu, ini saya lihat angka berhasilnya A. Salah satu indikator kan dari kinerja guru, kan gitu ya. Ya, ini tahun berapa Pak? Untuk akreditasinya 2023. Berarti masih berlaku ya sertifikatnya ya. Berlaku Pak. 2024. Oh iya. Dan 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, alhamdulillah. Belum ada setahun. Bagaimana kita mempertahankan predikat unggul? Nah ini kan unggul. Ya, salah satu indikatornya berarti kinerja guru juga unggul. Kita buktikan hari ini. Kan seperti itu ya. Nah itu indikator unggul. Ibu Bapak tidak usah takut, tidak usah khawatir. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Yang penting kita bekerja sesuai dengan aturan dan tidak dikomplain oleh masyarakat. Kenapa? Kita pelayan masyarakat. Tunggu, jadi nanti pada saat penilaian kami memantau apabila ditemukan baik itu tipe nilai 1 maupun nilai 2 menemukan sesuatu yang belum ada atau masih kurang, nanti di refleksi itu bisa disampaikan tindak lanjutnya seperti apa, nanti kami mendampingi. Itu nanti Pak Kepala dan tim penilai yang akan menemukan dan nanti menyampaikan panjangnya. Yang penting ada kemauan, kuncinya ada kemauan. Kita bisa sukses, yang penting ada kemauan, bergerak, mau bergerak. Semuanya mau bergerak Ibu Bapak, mau berubah ya. Oke, siap untuk MI contoh atau adipasir minimal bisa bertahan di predikat unggul dalam segalanya, tidak hanya statusnya saja yang unggul, tapi mulai dari kinerja guru unggul, proses pembelajarannya unggul dan sebagainya. Semuanya siap ya, dengan bekerja sama yang baik, bersinergi, berkolaborasi, komunikasi yang baik. Awalnya dengan cara jalin komunikasi yang baik antar guru, antar kepala. Kalau komunikasinya baik, komunikasinya lancar, insya Allah semuanya akan bisa tercapai dengan mudah. Paham ya? Oke, sekali lagi kami sampaikan bahwa PK guru itu dalam 1 tahun dilaksanakan 2 kali. Awal tahun dan akhir tahun. Di awal tahun dilaksanakan bulan Januari atau Februari, itu namanya PK formatif. Dari PK formatif nanti Bapak Kepala bisa menentukan sebelum nanti ada PK akhir namanya PK sumatif, yang hari ini PK sumatif. Di pertengahan antara Februari sampai dengan Oktober November, Pak Kepala punya kebijakan. Oh iya, ini B setelah diamati di PK formatif, ternyata B ini masih perlu digelar umpama evaluasi pembelajaran. Pukul masih perlu di-track IT, Bumi masih perlu di-track dan sebagainya. Jadi nanti di hasil PK formatif itu untuk menentukan kegiatan pengembangan ke profesional, berkelanjutan. Jadi kurangnya apa? Nanti akan ditindaklanjuti. Baik itu diberangkatkan BIMTEK, diberangkatkan Diklat, atau mungkin ikut yang di aplikasi Pintas. Itu kita lanjutkan hingga akhirnya nanti pada saat PK sumatif semuanya sudah baik. Begitu G. Nah, dan jangan lupa Ibu Bapak, kita semua di sini kan dipercaya oleh masyarakat.
Bapak Ibu wali murid menitipkan putra putrinya di MI Cokro Aminoto Adipasir kan dengan harapan anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang benar, anak-anak yang soleh. Itu di pundak kita semua tanggung jawab ada Bu. Makanya kita bersama-sama Bismillah. Niatnya ini ibadah Ibu Bapak. Kalau kita tadi pagi saya kedatangan tamu bersih banget Pak. Saya nanti kaget nanti akhirnya dari bersih kawan. Jam 6 sudah datang dari Wiramastra. Dulu pernah ngajar bareng di Wiramastra. Datang rumah saya, masih ingat saya. Tiba-tiba Bu, jenengan kan PS, putune nyong, anu pun melu mulang oleh honor. Saya kaget jauh-jauh dari Wiramastra. Ya Allah ya Rabbi. Artinya memang semuanya ingin beramal lewat ilmunya. Karena itu panjenengan diniatin ibadah, niatkan. Yang selama ini mungkin belum diniatkan, luruskan niat bahwa ilmu yang panjenengan berikan kepada siswa-siswi di sini diniatkan sebagai amal jariah, amal sedekah. Itu jadi tidak sia-sia. Nanti dapat dunia, dapat Oke, sekali lagi nanti mari bersama-sama untuk di cross check antara dokumen yang panjenengan miliki dengan indikator 4 kompetensi guru. Di indikator PK ada 4 kompetensi guru. Masih ingat Ibu Bapak apa 4 kompetensi yang harus dimiliki guru? Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, profesional. Saya yakin dan percaya semua guru di MI Cokro Aminoto Adipasir 4 kompetensi ini sudah terlampaui semua. Tidak hanya tercapai tapi terlampaui. Kalau tercapai kan harus baik, tapi kalau terlampaui berarti kan sudah melebihi baik. Mudah-mudahan gila. Dari 4 indikator ini nanti masing-masing dari 4 kompetensi ini nanti masing-masing ada indikatornya. Nah, masing-masing indikator bukti visinya juga banyak. Kalau kita mau sesuai dengan aplikasi indikator yang ada di 4 kompetensi, sehari nggak selesai Bu. Ya sehari nggak selesai. Tapi untuk mengefisienkan waktu, untuk sewunya mempercepat, dan kami percaya bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas sehari-hari, kami mengajukan checklist minimalisnya. Minimal itu sudah mencakup 4 kompetensi. Dari 4 kompetensi kami rangkum menjadi berapa itu Pak Nasir? 15 itu hanya minimalisnya. Tapi kalau Ibu Bapak punya lebih dari 15 nggak masalah. Itu hanya yang nanti kami pantau 15 itu minimalis ya dari 144 indikator. Oke, ya, jadi efisiensi kan sekarang sudah jamnya efisiensi. Mudah-mudahan nanti dari ke 15 indikator itu semuanya Bapak Ibu sudah lengkapi. Saya yakin ada punya, tapi kadang masih belum. Artinya masih zong, Ibu kata sudah benar. Dana bos, dana ATP dan sebagainya membayar panjenengan. Yang pertama adalah hadir ke madrasah. Buktinya daftar hadir. Yang kedua melaksanakan tugas. Iya, malah bisa panjenengan melaksanakan tugas setiap hari, tapi kan buktinya mana? Saya dulu pernah kalah Bapak Ibu waktu jadi guru dimin. Saya ngajar tiap pagi berarti berangkat gasik karena harus naik mobil 3 kali dari minta ke proyek bocah ke Wiramastra kan sudah dibangga dari pagi. Kudu jangan sampai ketinggalan angkot. Akhirnya kan selalu nulis. Nah, begitu ada datang PPK, Irjen datang, si orang tahu mula, kita sih dulu tahu mula. Lah kita sih orang bener-bener orang jaga kertas itu kalahnya di situ. Makanya Indonesia itu karena panjenengan melaksanakan tugas, di samping melaksanakan sehari-hari juga punya dokumen. Minimalnya punya dokumen minimalisnya. Oke, jadi tetap semangat, tetap bahagia, tetap ceria. Jangan ada yang grogi, jangan ada yang takut. Gitu nggih? Masih takut? Tidak. Sudah bisa plong? Nanti kalau belum plong belum maju. Plong dulu. Ya, sudah plong ya? Ya. Ada yang masih gemetar? Yang khawatir langsung aku gitu loh, nanti siapa yang akan gendong. Oke ya, bismillah ya. Yakinlah bahwa kita bisa. Oke, semuanya siap? Siap ya. Dan nanti siap dengan tindak lanjutnya juga ya. Apabila nanti dari tim penilai menemukan sesuatu yang belum ada atau belum lengkap, nanti tindak lanjutnya segera dilengkapi. Nanti kami pantau kembali waktu datang di sini. Oke? Itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Sri Dardiati SPDI MPDI atas sambutannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Gimana Ibu-Ibu? Itu senyum yang segitiga kayak apa sih? Sekarang, insya Allah senyumnya udah simetris semua Bu, insya Allah. Siap ya Ibu ya? Ayo, Pak Nasiri siap? Nanti Pak Nasiri urutan pertama ini. Iya, oke. Selanjutnya pelaksanaan monitoring yang akan dilaksanakan oleh Kepala Madrasah dan dibantu oleh Ibu Maisaro SPDI. Mari kita menata diri kita, mempersiapkan semuanya. Dipersilakan. Mohon perhatian Bapak Ibu, sebelum acara penilaian kinerja guru dimulai, nanti untuk guru ada 2 tim penilai, yaitu dari saya dan Bu Maisaro. Nanti yang ke saya untuk dinilai nanti ada Bu Maisaro, kemudian Bu Kun Widyasuti, kemudian Pak Nasiri, kemudian Bu Umi Hasanah. Kemudian penilai 2 nanti yang ke mejanya Bu Maisaro berarti Bu Umiati, kemudian Bu Rubianatus Solasia, kemudian Ibu Fatmawati, itu ya. Jadi nanti tidak salah tempat. Oke. Oke, kira-kira sudah siap ya? Kita mulai saja kalau nanti sudah siap. Kalau yang belum siap mohon untuk dipersiapkan. Nanti gini, dari urutan ini fleksibel saja, nanti yang sudah siap maju gitu ya. Jadi tidak menggunakan nomor sekian, sehingga nanti yang sudah siap maju. Monggo Ibu nanti ke tempat pemantau sambil unjuk-unjuk nyantai dulu. Berita dulu ya. Karena ini tugas kewajiban, nggak usah takut. Dicatat ya Pak, temuan-temuannya dicatat ya. Insya Allah. Boleh sambil minum ya. Jangan diam-diam ya, komunikasi. Wah, ada apa dikomunikasikan? Action dia sudah dicek ya. Setiap guru di foto ya. Setiap guru yang di foto. Hah?
Jangan diam-diam, komunikasi. Biar nggak Kan Bu. biar nggak tegang. Akhirnya kok tonton mas. Beres. Biar suasananya cair gitu loh. Di potongannya kelihatan semua ya. Dan jangan lupa semua dokumen diketahui kepala madrasah biar tidak ilegal. Jangan lupa foto-fotonya difoto ya. Foto-fotonya nggak difoto. Foto gila. Kayak pada air ya. Kira-kira sih kalau kamar alam ini gimana? Sampai yang mengadopsi rahmatan lil alamin. Dikaitkan dengan keislamannya gitu ya. Kolaborasi ya. Program sampai ini ada.
Tolong ambilkan strapus ya Bu ya, ada strapusnya ya. Program tahunan. Takut Bu, takut banget. Kalau itu jinak. Program semester. Itu tahun pelajaran 2026 mulai bulan Juli ya. Jadi jadi misalnya membahas apa gitu ya. Ini kan ada alur di pembelajaran. Di sini ada berapa program bisa mungkin ini harusnya targetnya sih di sini kan. Ini minggu berapa bulan Juli. Ya, jadi antar program ini kan berarti sampai tiap bulannya bisa membahas temanya tidak program tiap bulan minggu berapa sehingga nanti pas selesai di akhir semester kita selesai semua temanya. Ya, sudah selesai ya.
Tapi kemarin di Rakit ini kan Ya memang ini Untuk kelas 3 tidak bisa baca semua. yang belum satu itu kan Belum bisa membaca. belum. Terus kesulitannya di dirinya belum tahu bagaimana. Yang itu kan Belum, ya. Sultan itu kalau dorong menulis dia dorong tapi kalau nggak pernah dia nggak pernah melakukan untuk Berarti kesimpulannya siswanya pasif ya. Iya. Ketika diberi tugas, ya, menulis, ya. kalau dia dorong maju kadang dia jadi ngomong Sudah konsultasi belum dengan orang tuanya? belum Belum. Supaya ini jadi PR maksudnya yaitu yang belum membaca dikonsultasikan dengan orang tua. Ini kita tetap berusaha lah, berarti bagaimana anak itu berprioritas di kelas ketika sampai sudah kelas 3 belum bisa membaca, jangan sampai nanti kelas 5, kelas 6 kan sudah belajarnya kompleks dan sudah memahami, bukan lagi belajar membaca tapi sudah memahami, menganalisa ya. Oleh karena itu terus dari kelas 1, 2, 3 jadi kelas 3 sudah pandang membaca itu. kalau semuanya lengkap kan cepat selesai. Kita hanya buru-buru. Dulu sebelum apa? Sebelumnya dari dari mana? Asalnya dari mana? Asalnya apa dari sana dari Tapi kan dari Bangkul kali putus itu. Rapat pendidikannya lebih baik sih ya. Itu biasanya kan dari komponen rapat pendidikan itu yang tidak mengundang pendidikan. Jadi yang dimensi komponen 1, 2, 3 kita pakai semuanya. Tapi manakala rapat pendidikannya turun, kita punya rapat pendidikan kan bisa MBK. Karena saya kemarin menjadi MBK 1 yang dulu A jadi B. Yang A kita banding karena kalau semuanya. Tapi kalau yang MI nggak banding kan rapat pendidikannya nggak banyak. Itu kan komponen sangat empatnya kan gitu. Yang banding berhasil itu jadi A. Tapi kalau saya banding mau juga. Dulu pernah Bu saya bincang-bincang dengan kepala SD Malang. Justru kalau akreditasinya A itu nanti sulit minta bantuan gitu Ya Malang. memang kan dianggap tidak unggul pas sudah nggak memerlukan bantuan. Makanya kemarin kita kalau sudah bagus pada mending isi EDM Iya. di bawah 60 kalau Iya. bagus main-main kok EDM 55 ya tetap afirmasi AP yang afirmasi berkenaan afirmasi yang terus afirmasi namanya APBK PKPK ya PKPK PKPK itu Pak yang dapat itu yang EDM yang 50-an. Kalau nunsiunya kita statusnya sudah unggul, kan sudah tidak perlu subsidi lagi, tidak perlu bantuan negeri. Berarti kalau kepala SD itu dulu yang center kalau nggak usah yang B itu. Itu memang Pak dari asumsi pemerintah kalau sekolahnya sudah predikatnya Modul kan aja. tanda kutip dari pemerintah itu selalu Iya. Ya, Iya. Berarti ada betulnya ya. Akreditasi B. Iya. tapi kan satu sisi kebanggaan kita. Iya. Tapi satu sisi
jangan mengharapkan. Kalau dibantu mas dulu. Memang tugas belajar memang kalau itu memang agak kalau kita artinya menselaraskan antara modul ajar terus kemudian menyelaraskan dengan apa ini kriteria kemudian menyelaraskan alur tujuan itu harus semua sinkron hingga nanti ada titik temu. Kadang-kadang modulnya seperti ini, ketercapaiannya seperti ini, terus capaiannya seperti ini kadang-kadang kurang sinkron gitu loh, sehingga memang perlu kritis, perlu jeli hingga tidak melenceng dari tujuan pembelajarannya. Mas Giri, saya dulu ya. Saya dulu. Apanya? Ini Pak Kepala. Modul Saya. Oh, besar dulu. Dengan foto doang. Tidak apa-apa. Tinggal dua, tinggal Pak Nasir sama Iya. kita kan MI Cokro Menotati Pasir. semangat berprestasi. Seperti boleh buat besok lusa. Dengan awal